bahagia, jauh lebih sejahtera dari orang-orang yang hanya mengurusi kehidupan orang lain saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Astri yang baru sempat membuat video lagi. Jadi di video kali ini aku akan membahas sesuai judul yang ada di bawah, yaitu bersyukur tanpa insecure. Semoga apa yang aku sampaikan dapat mengandung pesan ataupun value yang bermanfaat untuk kita semua. Oke, sebenarnya kalau kita dengar dua kata ini, bersyukur dan insecure, suatu hal yang kadang suka naik turun. Kenapa bisa dibilang suka naik turun? Karena kadang tuh suka berada di fase, oke, lo harus bersyukur dengan apa yang lo punya, yang lo miliki sekarang. Tapi kadang kita juga ada di fase yang enaknya jadi dia, enaknya dia jago, enaknya dia good looking. Hey, generasi, yuk stop ngelakuin suatu hal yang ngebuat kalian gak bersemangat cuma gara-gara insecure. Ini tuh cuma berbeda di waktu aja gitu, yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah gariskan, kapan kalian bisa merasakan suatu hal yang kalian impikan ataupun kalian inginkan. Ngomong soal keduanya nih, sebenarnya apa sih pengertian dari bersyukur dan insecure? Jadi, bersyukur adalah rasa berterima kasih, bahagia, bangga, ataupun senang terhadap apa yang datang kepada kita dari Allah. Sedangkan insecure artinya yaitu rasa tidak percaya diri, takut, gelisah, ataupun rasa tidak aman yang disebabkan oleh penilaian negatif orang lain kepada diri kita. Hampir semua orang pernah mengalami insecure, apalagi jika mereka berhadapan dengan orang yang lebih dari mereka. Nah, buat kalian nih yang benar-benar paham banget arti dari bersyukur, dan kalau bisa ditanamkan di dalam diri kalian, dijamin deh rasa insecure-nya pasti bakalan terhempas. Contoh ya, ketika kalian baru saja bergabung di salah satu organisasi, pasti kan akan berhadapan dengan ya orang-orang baru gitu ya. Mungkin kan akan berpikirnya, aduh pasti nanti gue bakal ketemu nih sama yang jago-jago banget, aduh yang udah expert lah ibaratnya gitu kan. Berbeda dengan orang yang mungkin sudah berspektifnya atau sudah paham bagaimana cara menghadapi orang-orang baru, yaitu dengan ya pasti berpikirnya akan saling melengkapi satu sama lain. Misalnya dia jagonya di sini, dia jago di situ, pas ketika nanti menjalankan sebuah project ya pasti akan bekerja bersama-sama gitu, nggak yang kayak sendiri gitu kan. Nggak mungkin kan kalau misalkan segerombolan semuanya gitu cuma bisa jago dalam satu bidang aja, tuh nggak mungkin gitu. Pasti ada berbagai macam dan itu pasti saling melengkapi. Pasti kan kalau orang yang sudah paham akan berpikirnya, ya buat apa insecure gitu kan, gue di sini pasti kan bakalan dapat ibaratnya ilmu baru yang ibaratnya gue belum tahu sebelumnya, gue jadi tahu gitu kan. Terus yang mereka nggak tahu juga jadi tahu misalkan, karena gue jadi kayak ada timbal baliknya. Ya buat apa kita merasa insecure? Itulah contoh dari bersyukur tanpa insecure. Gak cuma itu, jadi aku ada salah satu peristiwa yang dapatkan dari cerita teman aku ini. Jadi dia itu pernah bercerita, dia ini memang menanamkan sebuah kemandirian di dalam dirinya gitu, karena amat kasihan terhadap orang tuanya yang sudah membiayai dia kuliah gitu. Sekarang dia berada di semester tengah lah pokoknya. Dia pernah bercerita sama aku bahwasanya dia itu pengen banget ngebeli suatu barang buat keperluan kuliah, ya ibaratnya kebutuhan dia lah gitu. Salah satu barangnya yaitu sepatu. Tapi gimana nih supaya dia itu bilang bahwasanya dia nggak mau minta lagi duit sama orang tuanya gitu. Ya udah akhirnya dia mengumpulkan uang yang mungkin cukup lumayan lama ya pasti, karena kan dia mengumpulkan uangnya itu dari uang jajannya dia, dan dia juga melakukan part time gaji yang mungkin amat sangat ya harus patut disyukuri juga gitu kan. Akhirnya dia bisa membeli barang tersebut dengan jangka waktu yang mengumpulkan uangnya agak sedikit lama gitu. Dia ini membeli sebuah sepatu dengan merek yang sangat familiar tapi tidak di official store. Dia hanya membeli sebuah sepatunya itu di online shop lah ya, pasti kan ibaratnya barang tiruan gitu, tapi menurut dia ini kayak mirip banget kayak aslinya gitu. Situ dia ya ibaratnya seneng lah gitu, karena sepatunya juga nggak mengecewakan. Tapi di suatu ketika dia pakai sepatu ini ke kampusnya, ada temannya yang bisa dibilang agak ngeledek tapi dia nggak sadar. Teman aku bercerita bahwasanya temannya tuh ada yang bilang, lo beli sepatu di mana gitu. Gue juga waktu itu pengen beli sepatu kayak lo gitu, tapi mau langsung di tokonya gitu. Udah karena temen aku ditanya kan, akhirnya dia jawab dengan belinya di online shop nih, harganya juga di bawah 100.000 gitu kan. Ya udah dari situ udah seketika selang beberapa hari
temennya dia yang menanyakan kepada teman aku ini membeli sebuah sepatu dengan merek yang sama di official store-nya dengan dia menyebut harga dari sepatu tersebut gitu. Dan teman aku yang mendengar yang kayak ya udah biasa aja, karena teman aku ini mengetahui bagaimana karakter dari temennya ini. Teman aku mah tetap bangga aja gitu kan dengan sepatunya dia, karena ya dia mengumpulkan uang itu dari hasil jajannya dia gitu, bener-bener uang part time-nya dia, bukan minta dengan orang tua gitu kan. Nah saat ini beberapa tahun kemudian akhirnya teman aku bisa membeli segalanya. Dia membeli suatu barang, dia sudah bisa membelinya di official store dan itu keren banget. Dan dia juga bercerita bahwasanya dia bisa membelikan satu barang yang orang tuanya inginkan. Nah jadi itu ya, kalau kita pandai bersyukur, kalau kita ibaratnya nggak malu gitu dengan apa yang kita pakai, apalagi kalau itu kita membelinya pakai hasil dari jerih payah kita sendiri, ya insya Allah pasti Allah bakal tambah nikmatnya dan Allah akan kasih suatu hal yang tidak terduga-duga gitu. Bahkan kehidupan kita jauh lebih bahagia, jauh lebih sejahtera dari orang-orang yang hanya mengurusi kehidupan orang lain saja. Jika kita lihat nih ya, orang-orang besar gitu, contohnya yang aku ambil Mark ya, pendiri dari Facebook, dan Bob Sadino gitu yang pengusaha. Mereka ini ya ibaratnya kalau bahasa kita orang-orang yang punya duit gitu lah ya, orang-orang yang duitnya banyak, tapi mereka menginvestasikan uangnya itu ya ibaratnya bukan dalam bentuk barang dengan baju yang mewah atau sepatu yang mewah atau apapun yang mewah, tidak, tapi mereka menginvestasikannya pada suatu hal yang ada keuntungannya di masa depan gitu kan. Misalkan mereka rajin dengan membaca buku gitu, ataupun mereka bekerja sama dengan komunitas-komunitas ataupun organisasi yang bisa berkembang ataupun punya suatu hal yang di masa depan itu nanti akan berguna. Nah, sebenarnya untuk apa sih kita insecure? Apalagi kita menginsecurekan kepada suatu barang nih. Yang menurut aku, kalau barang itu dia tidak terlalu memiliki jangka panjang ya, dalam artian kayak seumur hidup gitu, ataupun memang memiliki jangka waktu yang sangat amat lama gitu. Pasti kan bisa aja kalau kita pakai setiap hari akan rusak gitu, ataupun bisa saja hilang gitu kan. Tapi berbeda, misalkan ada orang yang menginsecurekannya itu terhadap orang yang berilmu gitu, ilmunya banyak, ilmunya luas gitu, fasih dalam berbagai banyak bahasa asing gitu, dan memiliki achievement yang banyak ataupun di mana-mana. Karena kan kalau ilmu itu sendiri ya tidak semua orang itu dapat bertahan gitu. Contoh ya, misalkan pastikan kalau orang-orang yang seperti itu bisa membagi waktunya dengan baik, dia bisa menggunakan waktunya dengan baik. Berbeda dengan kayak misalkan kita yang baru sekolah sebentar aja gitu, udah minta istirahatnya tuh banyak banget. Misalkan pulang sekolah dari jam 7 sampai jam 12, lalu istirahatnya tuh dari jam 1 sampai sore gitu kan. Berbeda ya dengan orang-orang yang mendedikasikan waktunya tuh untuk belajar sampai dia benar-benar bisa mendapatkan ilmu yang dia bisa pakai dan digunakan dengan baik. So, jadi gimana sih supaya bersyukur tanpa insecure? Jadi aku akan berbagi tipsnya. Yang pertama yaitu jadikan keluarga sebagai motivasi. Jadi menurut aku karena keluarga lah ya yang ibaratnya 24 jam bersama kita gitu. Jadi kita dalam keadaan apapun, mau susah ataupun senang, up and down gitu, kita harus ingat orang tua yang ibaratnya udah mengurus kita dari kecil sampai kita sampai saat ini gitu ya. Kita harus kasih timbal baliknya untuk mereka. Jadi ya ketika kita lagi terpuruk harus ingat keluarga gitu, dan itu pasti akan membuat kita lebih semangat lagi. Lalu yang kedua yaitu menurut aku jadikan tokoh-tokoh hebat. Kalau aku tuh Mark and Bob Sadino, yang menurut aku kehidupan mereka itu sangat amat sederhana ya. Mereka ibaratnya miliarder, orang besar, tapi memiliki kehidupan yang amat sederhana dan menginvestasikan kehidupan itu untuk masa depan dan dengan hal-hal yang menurut aku ada keuntungannya gitu untuk orang banyak ya. Lalu yang ketiga itu kembangkan potensi. Contoh misalkan aku ini suka banget nulis gitu, lalu aku misalkan bisa membuat blog ataupun artikel yang orang lain bisa baca gitu. Barangkali aja gitu, kayak misalkan kalian suka suatu hal terus kalian bisa bagikan ke media sosial kalian, ada yang melihat, kali aja nanti kalian bisa berkolaborasi dengan mereka gitu kan, bisa menjadi speaker gitu. Kayak yang ketiga itu bergabung relasi ya, bergabung di misalkan relasi itu di salah satu komunitas ataupun organisasi, karena dari situ kalian akan mendapatkan ilmu-ilmu baru. Nah, kalian juga bisa bergabung di salah satu komunitas yang mungkin sebidang dengan kalian. Misalkan kalian memang suka bidang tersebut, ataupun kalian bisa mencoba suatu hal atau tantangan baru yang kalian nih pengen banget nih bidang ini gitu, tapi kalian ibaratnya belum terlalu bisa banget lah gitu. Nah, itu kalian juga bisa tuh bergabung di bidang yang kalian mungkin suka tantangan gitu ya, karena kan kali aja kita nggak tahu ternyata kalian misalkan rezekinya di bidang yang baru ini gitu kan. Lalu yang terakhir yaitu jadilah terbaik versi kalian sendiri. Jadi menurut aku cukup
membandingkan diri kalian dengan orang lain yang ibaratnya udah sukses duluan gitu, misalkan umurnya sama tapi kok dia udah sukses duluan ya. Nah itu karena dia sudah melakukan kerja keras duluan, lalu dia komitmen gitu dengan apa yang dia pertama kali lakukan sampai dia bisa sukses gitu. Karena menurut aku mereka itu pasti pernah gitu sama kayak kita yang kayak insecure ataupun pernah merasa males, pernah ada di kehidupan yang hidup gue gak berguna banget sih gitu, pernah. Tapi karena dia bangkit gitu akhirnya dia sukses gitu. Jadi buat kalian yang baru mulai gitu tapi udah ada aura-aura negatif kanan kiri gitu, nah kalian harus ibaratnya harus mental baja lah ya, harus tahu gimana caranya berhadapan dengan orang-orang tersebut dan kalian tetap berada di jalan kalian tanpa harus mendengar mereka yang berusaha menjatuhkan kalian. Itulah tadi hal-hal yang memang harus kita sadari dari sekarang gitu. Jangan sampai kita nge-scroll up and down gitu ya terus-terusan, yang ibaratnya kalian tahu nih bahwasanya itulah salah satu penyebab yang membuat kita terus-terusan insecure gitu. Kalau bisa dikurang-kuranginnya, tapi misalkan dengan alasan yang tapi kan gue mau nyari berita gitu, mau nyari berita baru. Iya boleh, tapi jangan sampai tiba-tiba keluar kata dia cantik banget, dia keren banget ya, kok dia bisa ya kayak gitu. Stop, don't do it. Jadi itu saja pembahasan dari video kita kali ini, yaitu tentang bersyukur tanpa insecure. Semoga aku bisa terus membuat video yang bermanfaat dan mendatangkan hal-hal baik ya. Oke, see you next video. Bye bye.